Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, kalau yang kemarin itu tentang garis singgung. Sekarang kita masuk ke menu ini, ke menu masih aplikasi turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini sebelum melangkah lebih jauh, kita harus paham mengenai pertidaksamaan. Nah, nanti silahkan di portal materi itu ada contoh-contoh soal. Kemudian tugasnya juga ada di tugas. Seperti biasa ada 10 soal gitu. Nah, fungsi itu bisa naik, bisa turun, itu hanya dipengaruhi oleh turunan pertama. Jadi dipengaruhi oleh turunan pertama. Jadi F aksen ini ya, turunan pertama ini. Itu kalau dia itu lebih dari 0, jadi kalau suatu fungsi diturunkan lebih dari 0, itu berarti dia fungsinya adalah naik. Sebaliknya, kalau fungsi itu diturunkan, turunan pertama itu kurang dari 0, nah itu berarti fungsinya itu adalah turun. Nah, batas antara naik dan turun itu mestinya namanya stasioner, ya. Namanya stasioner gitu. Saya tuliskan di sini. Nah, ini jadi stasioner ya. Stasioner. Nah, sehingga kalau di gambar grafik itu nanti gini. Ini misalnya naik dulu, nah setelah itu baru turun. Nah, ini yang naik. Nah, itu. Terus kemudian ini yang turun. Nah, ini adalah di sini stasionernya, berarti di sini adalah F aksen itu sama dengan 0. Pas di sini, pas di puncak ini. Gitu ya. Nah. Oke, ini pengantarnya ya. Nah, kemudian kita harus juga menguasai yang namanya pertidaksamaan karena di sini tuh mengandung pertidaksamaan, yaitu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, ini pertidaksamaan semua. Maka saya review pertidaksamaan sekaligus solusi dari contoh soal ini. Contoh soal ini ya. Oke, sekarang kita hapus sebentar ya. Kita hapus sebentar ini. Jadi ada fungsi itu bisa naik, bisa turun. Itu contoh-contohnya nanti ada beberapa soal mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Itu ada di format materi gitu ya. Oke, sekarang yang ini contohnya. Fungsi ini, kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun, dan nilai stasionernya itu berapa gitu. Misalnya. Oke. Nah, seperti teorinya kemarin, itu caranya adalah kita turunkan. Caranya adalah kita turunkan. Saya pakai dulu, pakai apa itu? Dua kom. Ya, caranya itu kita turunkan. Ya, kita turunkan berarti nanti 3x kuadrat ditambah 6x terus kemudian dikurangi 45. Nah, kita ambil yang sama dengan 0 dulu, jadi stasionernya dulu, tidak naik tidak turun ya. Ini sebagai batas. Nah, setelah itu gimana ini? Gimana caranya?
3 ini dikeluarin gitu ya. Terus X kuadrat plus berapa? Supaya 6 itu 3 kali. Oke, 3 kali 2. Nah, supaya 45 itu 3 kali 15. Oke. Nah, ora iki sik anu. Oke, ya, terus kita lanjut ya. Nah, terus kita faktorkan biasa di kurung-kurung gini tuh, kayak kemarin tuh. Nah, oke. Ini X. Terus kemudian ini juga X. Faktor dari 15 berapa? 5 sama 3. Nah, satunya plus, satunya min. Karena kalau dikali minus. Berarti, supaya kalau dijumlah plus 2, berarti ini plus 5. Terus dari sini minus 3 gitu. Nyambung ya, ini pemfaktoran biasa. Nah, sekarang supaya 0, maka X-nya kita isi dengan 3. Jadi kalau X-nya diganti 3, 3 kurangi 3 kan 0. 0 kali berapapun ini isinya hasilnya 0. Atau yang X1-nya ini. Yang ini X diisi minus 5. Nah, X-nya diisi minus 5. Oke ya. Udah dari sini bisa dipahami. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kalau X-nya 3, ini nanti hasilnya itu 0. Berarti kalau 0, itu berarti X3 itu adalah tidak naik, tidak turun. Ya, tidak naik, tidak turun. Coba kita cek ya. Ya, kita cek aja. Turunan fungsinya kita ganti 3. Kalau 0 berarti stasioner, tidak naik, tidak turun. Berarti 3 kali X-nya ganti 3. Nah gitu. Terus ditambah 6 kali 3. Dikurangi 45. 27 ditambah 18. 45. Kurangi 45, 0. Nah, berarti ini adalah nanti adalah stasioner. Nah, stasioner. Nah, gitu ya. Oke, itu berarti nanti stasioner. Oke, kalau sudah ini udah bukti ya, stasioner ya. Nah, ini hanya membuktikan, jadi bukan dari. Ini saya hapus lagi gitu. Oke, nah setelah itu ini kita tarik garis bilangan seret gitu. Yang kecil taruh di kiri, yang kecil taruh di kiri. Nah, itu yang kecil taruh di kiri, kemudian yang besar kita taruh di kanan. Oke. Setelah itu, kalau 3 tadi kan jelas ini membuat 0 ya, membuat 0. Ini 5 minus 5 ini juga membuat dia 0, jadi stasioner. Maka di mana naik, di mana turun. Nah, yang ini, yang tengah ini kira-kira hasilnya naik apa turun? Nah, turunannya itu negatif apa positif? Antara minus 5 dan 3 itu contoh angka berapa? Antara min 5 dan 3 contohnya berapa? Oke, contohnya 0 misalnya. 0 itu kita cek. Jadi 0 itu kita cek ya. Coba di sini 3 kali 0 0, 6 kali 0 0, 0 minus 45 berarti minus. Berarti di sini ini minus. Nah, ini minus. Otomatis yang di sini adalah positif. Nah, ini juga positif. Nah, gitu. Nah, yang minus itu turunan pertama minus itu berarti dia fungsinya itu adalah turun.
Sedangkan yang positif ini adalah naik. Naik, ini juga naik. Nah, naik gitu ya. Nah, kalau digambar itu dari sini ya. Ini. Nah, gitu. Naik dulu. Setelah itu dari -5 sampai sini turun. Nah, turunnya nggak berapa, ini turun. Terus setelah itu sampai 3, naik lagi. Nah, gitu fungsinya. Karena ini fungsi aslinya kan pangkat 3. Jadi maksimal minimalnya itu relatif itu. Maksimal minimalnya relatif. Sehingga di sini ini naik ya. Di sini tuh naik. Terus kemudian di sini adalah turun antara -5 sama 3 itu X-nya. Terus kemudian di sini naik lagi gitu. Naik lagi. Nah, kalau naik dari naik terus turun berarti ini titik tinggi apa rendah? Ya tinggi. Wong dari naik ke puncak gunung, tinggi sekali kan gitu. Beda kalau di sini turun dulu, setelah turun baru naik. Nah, ini berarti tempat yang rendah. Ya, tempat yang rendah. Berarti ini disebut dengan nilai maksimal. Nah, maksimal, tapi relatif ya. Maksimal ini nilai maksimal. Ini maksimal. Sedangkan yang ini adalah nilai minimal. Nah, gitu. Nah, kemudian maksimalnya berapa, minimalnya berapa, itu tinggal -5 ini dimasukkan ke fungsi. Gitu. Untuk mengetahui nilai maksimal berapa, minimal berapa, itu kita masukkan ke fungsi. Nah, contoh di sini. Misalnya F -5. Nah, gitu. Maka kita hitung. Ya, kita masukkan gitu berarti ini ya -5 berarti -5 pangkat 3 berarti -125. Terus kemudian 3 kali -5 kuadrat berarti 3 kali 25 itu 75. Terus kemudian -45 kali -5 berapa itu? 225 ya. 2. Bentar, tak kalikan orang-orang aja di sini. Ya, 225. Tuh, jadi ini 225 terus ditambah 10. Ini tambah ini dan seterusnya. Berarti -265. Nah, gitu. Nah, berarti titik maksimalnya di sini adalah -5, -265. Nah, gitu. Terus untuk mencari nilai minimum ya nanti tinggal dimasukkan aja. Ini nanti 3, titik-titik gitu ya. Nah, gitu. Itu adalah nilai minimum relatif. Ingat, itu relatif loh ya. Jadi relatif itu ada yang minimal lagi, ada yang minimal lagi begitu. Nah, maka yang paling minimal itu yang mana? Oke. Nah, silakan nanti dibuka di teori, kemudian tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Saya ada lupa. Terus kemudian ini fungsi naik, fungsi turunnya gimana ini? Ya ini naiknya itu yang 3 ke atas. Berarti yang naik itu kalau X lebih dari 3. Sedangkan turun